kelas 12 UPW 2. Di sini saya mau mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang sebuah artikel. Apa sih artikel itu, teman-teman? Nah, sebelum saya melanjut ke materi yang lain, saya mau sedikit menjelaskan tentang artikel. Artikel itu adalah sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan. Jadi sebuah artikel itu sebuah fakta yang kita buat untuk dipublikasikan, baik itu dipublikasikan di media cetak ataupun di media online. Nah, sekarang ini banyak artikel yang diunggah di media online. Di sini saya sedikit menulis tentang sebuah artikel. Nah, yang pertama ada judul. Apa sih judul itu? Judul itu adalah kepala karangan dalam cerita, drama, dan sebagainya. Jadi judul itu seperti sama kayak tema yang kita ambil dalam suatu cerita ataupun artikel tersebut. Nah, yang kedua di sini ada abstrak. Apa sih abstrak itu, teman-teman? Jadi abstrak ini adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian atau tulisan sebelum bab membahas yang lain. Di sini contohnya adalah bagaimana remaja menyikapi kesehatan reproduksi di tengah maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja yang tentunya berdampak pada kesehatan dan masa depan remaja itu sendiri. Sangat disayangkan apabila masa depan seorang remaja akan rusak karena pergaulan bebas di masa remaja. Jadi abstrak itu suatu materi atau penjelasan yang ditulis di atas sebelum bab yang lain. Yang ketiga ada pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Nah, pendahuluan itu adalah langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistem penulis. Contoh pendahuluan yang saya buat adalah HIV merupakan penyakit yang memiliki nilai kemungkinan yang besar untuk didapatkan oleh akibat pergaulan yang bebas. Tentu ini tidak dapat disepelekan oleh para remaja yang telah terjerumus pada pergaulan bebas, dan bagaimana cara memberhentikan ini semua. Tentunya pada jurnal ini akan kita bahas secara rinci. Jadi di bab pendahuluan ini kita membahas tentang kita terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, untuk para remaja di luar sana, kita harus hati-hati dalam memilih pergaulan. Bukan tidak boleh bergaul dengan siapa aja, tapi kita harus bisa bedain mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Yang keempat ada pembahasan. Apa sih pembahasan itu? Nah, pembahasan ini kita bahas dalam sebuah artikel yang kita tulis dan kita akan bahas. Di sini contohnya adalah mulailah dengan memberikan pengertian mengenai buruknya dampak dari pergaulan bebas. Dengan begitu tentu remaja akan memiliki ketakutan akan dampaknya dari pergaulan bebas tersebut. Dapat juga dengan memberikan berbagai aktivitas pada remaja untuk melakukan hal positif dengan tujuan mengurangi kesempatan remaja untuk bermain secara bebas dan lupa waktu. Mengajak remaja untuk lebih produktif dalam menjalani kehidupan
sehingga memiliki kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Jadi kita harus hidup sehat. Nah, yang kelima adalah hasil. Hasil ini adalah kayak dari sebuah tujuan teks, laporan, percobaan, atau observasi. Contohnya, remaja mengerti akan buruknya pergaulan bebas dan mendapat solusi untuk menghindari pergaulan bebas tersebut. Jadi, hasil dari artikel tersebut kita harus menjauhi pergaulan yang bebas. Kita harus jaga kesehatan dan kita harus bisa memilih. Oke teman-teman, di sini aku mau melanjutkan dan mau sedikit menyimpulkan tentang video yang ada di samping. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan atau menyimpulkan pengetahuan sikap dan aktivitas remaja dalam kesehatan reproduksi. Jadi, untuk para remaja di luar sana, khususnya bukan remaja doang ya, kita harus hidup sehat dan kita harus jaga diri agar kita tidak terjerumus ke Nah teman-teman, kan sekarang ini pergaulan bebas remaja itu sangat aktif ya. Jadi kita sebagai anak remaja, sebagai anak dewasa yang sudah memiliki bekal untuk kedepannya bagaimana, jadi kita harus jaga baik itu dari kesehatan, dari pergaulan, dari cara berbicara. Jadi kita harus bisa ngebedain mana berbicara yang baik dan mana berbicara tidak baik. Jadi sangat disayangkan apabila masa depan seseorang remaja akan rusak karena ulah mereka atau pergaulan bebas di masa remaja yang saat ini melandang kalian. Nah, HIV merupakan penyakit yang memiliki nilai kemungkinan yang besar. Tuh teman-teman, jadi kita jangan sampai terjerumus pada penyakit HIV itu. Dan bagaimana cara memberhentikan ini semua? Sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi kita sebagai anak remaja Indonesia, kita harus buktikan perjalanan kita masih panjang, nggak cuma sampai saat ini. Jadi kita harus bisa mengontrol ataupun bisa berintrospeksi diri sebagai anak remaja Indonesia. Mohon maaf, di sini saya bukannya mau menyinggung kalian. Tergantung kalian mau bergaul dengan siapapun, itu hak kalian. Ini saya cuma mengingatkan sebagai anak remaja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila perkataan atau omongan saya kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.